Oke teman-teman, hari ini kita bakal bedah tuntas laporan keuangan terbaru dari raksasa bandi Indonesia, Gajah Tunggal atau GJTL. Kita akan lihat ada cerita apa di balik angka-angka mereka di kuartal ketiga 2025. Langsung aja ke poin yang paling bikin penasaran. Di laporan ini kelihatan jelas laba bersih Gajah Tunggal itu anjlok. Nah, ini kan langsung bikin kita bertanya-tanya nih, ada apa sih sebenarnya? Kok bisa turun? Biar gampang, kita akan lakukan semacam pemeriksaan kesehatan keuangan buat GCTL. Kita mulai dari performa umumnya. Terus, kita dalami laporan laba ruginya, cek kondisi nerajanya, kita ikutin jejak uangnya di arus kas, dan terakhir, kita simpulkan apa langkah strategis di baliknya. Yuk, kita mulai dari angka-angka utamanya dulu. Kita mau lihat gimana sih performa mereka selama 9 bulan di 2025 kalau kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Oke, pertama, penjualan bersihnya. Ada penurunan, tapi tipis aja. Dari 13,4 triliun rupiah jadi 13,1 triliun rupiah. Penurunan kecil ini sepertinya belum menjawab kenapa labanya anjlok. Nah, ini dia biang keladinya. Laba bersihnya terjun bebas turun sekitar 20%. Dari hampir 1 triliun, sekarang jadi di bawah 800 miliar. Ini penurunan yang signifikan banget dan ini yang mau kita cari tahu penyebabnya. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget kan perbedaannya. Batang biru di 2024 tinggi, yang orange di 2025 ini lebih pendek. Visual ini benar-benar negasin ada masalah di profitabilitasnya. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa? Kenapa penjualan cuma turun sedikit tapi labanya anjloknya jauh? Nah, jawabannya pasti tersembunyi di dalam laporan laba rugi mereka. Mari kita bedah. Coba perhatikan tabel ini. Penjualan kan turun ya, tapi lihat baris kedua, beban pokok penjualan. Angkanya justru naik. Nah, ini dia yang langsung memakan laba kotor perusahaan. Kalau mau disederhanakan, artinya gini, ongkos untuk bikin dan jual ban tahun ini jadi lebih mahal buat GJTL. Padahal penjualan lagi turun. Inilah yang bikin keuntungan mereka tergerus dari awal. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Justru bagian paling menariknya ada di neraca keuangan. Di sini kita nemuin kalau perusahaan ternyata lagi melakukan sebuah manuver strategis yang besar banget. Lihat deh angka-angka liabilitas atau utang ini. Utang jangka pendeknya turun drastis. Tapi di sisi lain, lihat deh, utang jangka panjangnya melonjak hampir 2 kali lipat. Ini pergeseran yang sangat signifikan. Pasti langsung kepikiran kan, ini ngapain sih GCTL? Kok struktur utangnya dirombak total begini? Ini jelas bukan pergerakan biasa. Oke, biar jelas ya, di akhir 2024, GJTL itu punya bom waktu. Mereka punya utang obligasi senilai hampir 2,9 triliun rupiah yang harus dilunasi dalam setahun. Ini tekanan yang sangat besar. Lalu, voila! 9 bulan kemudian, di laporan terbaru ini, utang obligasi yang beresiko tinggi itu hilang. Jadi 0. Lenyap dari pembukuan. Terus kemana perginya utang tadi? Nah, disinilah jawabannya. Utang itu digantikan oleh utang bank jangka panjang yang nilainya melonjak. Intinya, mereka menukar utang yang jatuh temponya mepet dengan utang yang tenornya lebih panjang. Cerdas! Sekarang yuk kita jadi detektif dan telusuri jejak uangnya. Laporan arus kas ini bakal menunjukkan gimana semua manuver tadi dieksekusi dan kemana lagi uang perusahaan ini mengalir. Di sini kelihatan jelas banget barternya. Ada dana masuk lebih dari 3,4 triliun dari utang jangka panjang baru yang langsung dipakai buat bayar utang obligasi lama. Beres. Tapi lihat juga di aktivitas investasi, mereka belanja aset besar-besaran sampai 1,5 triliun. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, ini semua bukan cuma soal akuntansi biasa. Ini adalah sebuah gerakan strategis yang sengaja dirancang untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan di masa depan. Istilah keren untuk apa yang mereka lakukan ini adalah refinancing. Gampangnya, yaitu tadi, ganti utang lama dengan utang baru yang syaratnya lebih bersahabat. Misalnya jatuh temponya jadi lebih lama. Prosesnya pun dijelaskan. Mereka ambil pinjaman baru yang besar dari beberapa bank, lalu uangnya langsung dipakai untuk melunasi utang obligasi yang jatuh temponya lebih cepat. Jadi, risiko jangka pendek berhasil diubah jadi rencana jangka panjang yang lebih aman. Oke, jadi kesimpulannya apa? Gini, walaupun di permukaan labanya kelihatan turun,
cerita sebenarnya di belakang layar itu jauh lebih positif. Mereka lagi beres-beres fondasi keuangan, mengubah utang berisiko jadi aman, sambil pada saat yang sama, investasi besar-besaran untuk pertumbuhan di masa depan. Ini yang meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk kedepannya. Dengan fondasi keuangan yang sekarang jauh lebih kokoh, apakah ini artinya GJTL siap untuk tancap gas lagi? Nah, ini yang akan sangat menarik untuk kita pantau bersama.